Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dunia yang kasat mata? Ada cahaya yang mengetuk dari dalam dirimu, seakan mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekadar makan, bekerja, dan tidur, tetapi sebuah perjalanan kembali menuju Dia, Sang Pemilik segala nur. Dalam perjalanan itu, ada rahasia yang hanya bisa disentuh oleh hati yang tenang, bukan dengan logika yang gaduh. Di video ini, kita akan membuka tirai rahasia para wali majzub. Mereka yang diamnya bisa mengguncang jiwa dan hadirnya bisa membakar hijab yang menutupi hati. Dengarkan dengan hatimu, bukan hanya telingamu. Biarkan setiap kalimat menjadi cermin untuk melihat dirimu sendiri. Dan jika engkau merasakan getaran dalam hati setelah mendengar kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak kebaikan dengan menyukai video ini dan menuliskan komentar pengalamanmu. Siapa tahu komentarmu menjadi cahaya bagi saudara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Langkah pertama ke dunia majzub. Ada jalan yang biasa ditempuh manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Jalan syariat, jalan ibadah, jalan amal, jalan belajar. Semua itu butuh waktu panjang, penuh latihan, penuh usaha, hingga akhirnya seseorang perlahan-lahan bisa merasakan setitik cahaya makrifat. Namun di antara miliaran manusia, ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak berjalan dengan cara itu. Mereka tidak melewati jalan panjang penuh susah payah. Mereka disambar langsung oleh cahaya, ditarik masuk ke samudera rahasia tanpa sempat menoleh. Mereka disebut wali majzub, hamba yang terseret oleh magnet ilahi, tenggelam dalam kehadiran Allah sebelum mereka sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mata dunia, para majzub ini tampak aneh. Ada yang duduk termenung di sudut jalan tanpa menghiraukan apapun. Ada yang berbicara dengan bahasa yang tak dipahami, atau bahkan memilih untuk tidak berbicara sama sekali. Sebagian orang menertawakan mereka, sebagian lagi merasa takut, dan hanya sedikit yang berani mendekat dengan hati yang jernih. Padahal di balik semua keanehan itu, mereka menyimpan sebuah rahasia yang tidak bisa ditangkap oleh akal biasa. Karena yang membimbing mereka bukanlah guru, bukan pula kitab, melainkan Allah sendiri yang menyalakan api dalam jiwa mereka. Majzub hidup di ambang batas, antara dunia nyata yang kita lihat dan dunia gaib yang tersembunyi. Mereka hadir di tengah manusia, tetapi seakan tidak menjadi bagian dari mereka. Seperti berada di dua alam sekaligus, satu kaki berpijak di bumi, kaki lain sudah melangkah ke langit. Itulah sebabnya mereka sering terlihat tak seimbang di mata manusia biasa, karena yang mereka lihat bukan dunia, melainkan keabadian. Mereka menatapmu, tapi sebenarnya mereka sedang menatap Allah. Mereka mendengar suaramu, tapi hatinya tenggelam dalam suara lain yang jauh lebih agung. Suara nur yang bergetar dari singgasananya. Diam mereka sering disalahpahami. Banyak yang menganggap diam itu tanda kehilangan akal, tanda kebingungan, atau tanda keterasingan. Padahal diam itu bukan kehampaan. Diam itu adalah ruang di mana rahasia diturunkan. Diam itu adalah lorong yang menghubungkan bumi dan langit. Dari diam itulah rahasia Allah menetes, seperti embun yang mendinginkan hati siapapun yang peka. Itulah sebabnya, jika engkau berani mendekat pada seorang majzub, kau mungkin merasakan sesuatu yang aneh. Dadamu bergetar, pikiranmu terhenti, seolah-olah ada cahaya yang menembus tanpa izin. Mereka tidak meminta posisi ini, mereka tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi majzub. Semua datang tiba-tiba, tanpa pilihan, tanpa persetujuan. Mereka dipilih, ditarik, dipaksa tenggelam dalam samudera yang terlalu dalam untuk dipahami manusia biasa. Maka setiap langkah awal untuk mengenal mereka bukanlah dengan logika, tapi dengan keberanian untuk melepaskan topeng. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang harus engkau pahami, justru dirimulah yang akan dipaksa menatap cermin. Dan cermin itu akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, tanpa semua lapisan dusta yang kau pakai. Itulah gerbang pertama menuju rahasia. Mengapa diam seorang majzub bisa lebih keras daripada 1000 khutbah. Bab 2. Kebisuan yang bersuara. Kebisuan para majzub bukanlah kebisuan biasa. Ia bukan sekadar ketiadaan kata, bukan pula tanda kehampaan. Justru di balik diam itulah sebuah suara bergema. Suara yang tidak keluar dari mulut,
melainkan dari kedalaman ruh. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tapi langsung mengetuk pintu hati siapa saja yang mendekat. Inilah kebisuan yang bersuara, kebisuan yang membuat orang menangis tanpa sebab, yang membuat hati bergetar tanpa tahu mengapa. Ia adalah bahasa langit yang diturunkan dalam bentuk keheningan. Ketika engkau duduk di samping seorang majzub, mungkin engkau tidak akan mendengar apa-apa. Tidak ada nasihat, tidak ada wejangan, tidak ada khutbah panjang. Namun tiba-tiba dadamu terasa lapang, pikiranmu menjadi kosong, dan seolah ada sesuatu yang halus masuk, menggoyahkan benteng yang selama ini kau bangun. Kau tidak tahu apa namanya, tapi engkau merasa disentuh. Itulah bisikan dari diam seorang wali. Diam yang tidak meminta didengar, tapi memaksa untuk dirasakan. Kebisuan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Karena kata-kata hanya bisa menembus pikiran, tapi kebisuan mampu menembus hati yang paling dalam. Kata bisa dibantah, diperdebatkan, bahkan ditolak. Tapi diam seorang majzub tidak memberi ruang untuk penolakan. Ia masuk begitu saja tanpa izin, seperti cahaya matahari yang menembus celah dinding. Bahkan, diam itulah doa paling panjang, zikir paling murni, dan bacaan Quran yang melampaui huruf. Orang yang beruntung akan menangkap getaran itu. Ia merasa jiwanya dibersihkan, hatinya dilembutkan, meski tidak ada satu kata pun yang ia dengar. Tetapi orang yang hatinya tertutup justru merasa terganggu. Ia gelisah, ia ingin menjauh, ia merasa tidak nyaman berada di dekat seorang majzub. Karena diam itu adalah cermin yang memaksa kita menatap wajah sejati kita sendiri. Bagi yang siap, ia menjadi obat. Bagi yang menolak, ia menjadi luka. Inilah rahasia besar yang tidak banyak orang tahu. Kebisuan para wali majzub bukanlah kekosongan, melainkan suara yang lebih keras dari teriakan dunia. Ia adalah suara gaib yang tak bisa dituliskan, tapi mampu mengubah hidup seseorang hanya dalam satu pertemuan. Dan bila engkau pernah merasakannya, engkau akan tahu betapa dalamnya kuasa diam yang bersuara. Bab 3. Api yang membakar hijab. Hijab yang menghalangi manusia dari Tuhannya tidak terbuat dari kain, tidak pula dari dinding. Ia terbentuk dari lapisan-lapisan gelap yang kita bangun sendiri. Cinta dunia yang berlebihan, kesombongan yang diam-diam kita pelihara, hawa nafsu yang kita biarkan tumbuh, dan rasa aku yang selalu menuntut dipuja. Semua itu adalah kabut tebal yang menutup pandangan hati, membuat kita tidak mampu menatap cahaya yang sesungguhnya. Para majzub hadir bukan untuk memberikan ceramah panjang, melainkan membawa api yang membakar kabut itu. Api yang tak terlihat, tapi kau rasakan panasnya begitu mendekat. Diam mereka adalah percikan api, pandangan mereka adalah nyala api. Keberadaan mereka sendiri adalah kobaran api yang membakar lapisan demi lapisan hijab manusia. Kau mungkin tidak melihat nyala itu dengan matamu, tapi batinmu akan merasa hangus, rasa nyamanmu diguncang, topengmu runtuh, segala alasan yang selama ini kau bangun hancur tak bersisa. Itulah cara Allah menyalakan penyucian melalui wali majzub, bukan dengan kata-kata, tapi dengan api kehadiran yang membakar hingga ke akar jiwa. Api ini bukan untuk melukai, melainkan untuk membebaskan. Sebab selama hijab masih menutup, kita akan terjebak dalam bayangan. Kita mengira diri ini suci padahal masih penuh noda. Kita merasa dekat dengan Allah padahal masih terikat oleh dunia. Ketika hijab terbakar, rasa sakit itu tak terelakkan. Namun, dari sakit itu lahirlah kejernihan. Dari luka itu lahirlah cahaya. Dan dari kehancuran itu, muncul dirimu yang sejati, tanpa topeng, tanpa dusta, tanpa jarak dengan Tuhanmu. Banyak orang ketakutan menghadapi api ini. Mereka lari, mereka menolak, karena membiarkan diri terbakar, berarti kehilangan semua yang pernah mereka banggakan. Tetapi bagi yang berani menahan panasnya, api itu menjadi pintu ke dalam kesejatian. Seperti besi yang ditempa, jiwa yang rela dibakar akan menjadi kuat, bercahaya, dan tak tergoyahkan lagi oleh tipu daya dunia. Itulah rahasia mengapa diam seorang majzub bisa mengubah manusia, karena diam itu bukan kosong, melainkan api yang bekerja dalam senyap. Maka berhati-hatilah ketika kau berhadapan dengan seorang majzub. Mungkin kau akan merasa biasa saja, mungkin kau akan tertawa melihat keanehannya. Tapi jika Allah berkehendak,
Dari satu tatapan mata, dari satu detik keheningan, kau bisa terbakar habis. Dan dari kebakaran itu, kau tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Karena api yang mereka bawa adalah api yang membakar hijab, hingga kau berdiri telanjang di hadapan Tuhanmu. Tanpa tabir, tanpa jarak, hanya ada engkau dan Dia. Bab 4. Kegilaan yang suci. Orang-orang sering melihat para majzub dengan tatapan heran, bahkan cenderung merendahkan. Mereka berkata, orang itu sudah tidak waras, sebab gerak-geriknya tak sesuai dengan aturan umum. Ia bisa tertawa di tempat yang sepi, menangis di tengah keramaian, atau bahkan berdiam diri berhari-hari tanpa mengucap sepatah kata. Namun yang manusia lihat sebagai kegilaan, sesungguhnya adalah kewarasan tertinggi di hadapan Allah. Mereka bukan gila karena kehilangan akal, melainkan gila karena tidak lagi mampu menampung samudera, cahaya yang dititipkan ke dalam dada mereka. Bayangkan sebuah gelas kecil yang dituangi samudera, luas, pecah sudah wadahnya, tumpah sudah bentuknya. Begitulah para majzub. Hati mereka yang lemah sebagai manusia tiba-tiba dipenuhi kehadiran ilahi yang tanpa batas. Dunia menjadi terlalu kecil, bahasa menjadi terlalu sempit, dan aturan manusia menjadi terlalu kaku untuk menggambarkan keadaan mereka. Maka pecahnya bentuk itu terlihat bagi kita sebagai keganjilan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah jiwa mereka sedang diledakkan oleh nur yang tak tertampung. Kegilaan ini bukanlah aib, melainkan kemuliaan. Ia adalah kegilaan yang suci, kegilaan yang membuat mereka lepas dari jerat dunia, lepas dari penjara ego, lepas dari segala keinginan yang mengikat manusia pada ilusi. Mereka tampak tak peduli pada harta, jabatan, atau kehormatan, karena mata mereka telah melihat sesuatu yang lebih agung. Mereka tidak lagi tergoda oleh permainan dunia, sebab seluruh perhatian mereka hanya tertuju pada satu hal, kehadiran Allah yang tak pernah berhenti mengalir ke dalam diri mereka. Jika engkau mendekat, mungkin engkau merasa takut, karena kegilaan ini berbeda dengan yang biasa kau lihat. Bukan kegilaan karena kehilangan arah, melainkan kegilaan karena melihat terlalu jelas. Majzub melihat hakikat sebagaimana adanya, tanpa lapisan, tanpa dusta, tanpa topeng. Dan ketika manusia biasa menolak kenyataan itu, mereka dianggap aneh, dianggap gila, dianggap keluar dari jalur. Tetapi bukankah setiap nabi pun pernah dianggap gila oleh kaumnya? Bukankah kebenaran yang telanjang selalu tampak seperti kegilaan bagi yang tertutup oleh kebiasaan? Kegilaan para majzub adalah tamparan. Tamparan yang mengingatkan kita bahwa dunia yang kita anggap normal sebenarnya penuh ilusi. Bahwa justru kitalah yang gila. Gila karena sibuk mengejar bayangan. Gila karena mempercayai hal-hal fana sebagai kekal. Dan hanya dengan menatap kegilaan suci itu, kita bisa bercermin dan sadar. Mungkin yang sebenarnya waras hanyalah mereka yang berani kehilangan dunia demi memeluk keabadian. Bab 5. Misteri yang tak pernah dijelaskan. Para majzub tidak pernah berusaha menjelaskan siapa mereka. Mereka tidak menulis kitab tebal, tidak menyusun syair panjang, tidak pula meninggalkan khutbah yang bisa dihafalkan. Sebab seluruh keberadaan mereka sudah cukup sebagai kitab hidup. Setiap gerakan, setiap tatapan, bahkan setiap diam, mereka adalah ayat-ayat yang berjalan di muka bumi. Namun ayat itu hanya bisa terbaca oleh hati yang bersih, bukan oleh mata yang hanya melihat permukaan. Maka jangan heran bila kebanyakan orang hanya melihat keganjilan, sementara sebagian kecil merasakan rahasia. Misteri ini bukan untuk dipamerkan. Mereka tidak pernah berkata, "Lihatlah aku adalah wali Allah." Bahkan sebaliknya, mereka sering menyembunyikan diri di balik kelakuan yang tampak biasa, atau bahkan dianggap rendah oleh manusia, karena mereka tahu rahasia sejati tidak membutuhkan pengakuan. Apa gunanya gelar di hadapan manusia bila Allah sudah memeluk jiwa mereka dengan cinta yang tak terbatas? Maka majzub lebih memilih diam, membiarkan misteri itu tetap menjadi misteri, seakan berkata, "Jika kau ingin tahu, jangan tanyakan pada mulutku, tanyakan pada hatimu sendiri." Orang yang hatinya masih terikat dunia akan melihat kebisuan itu sebagai kehampaan. Ia akan menilai, tidak ada ilmu di sana, tidak ada hikmah,
tidak ada manfaat. Namun bagi yang hatinya terbuka, satu tatapan majzub bisa menjadi jalan pulang. Satu senyuman mereka bisa mengguncang fondasi ego yang sudah bertahun-tahun dibangun. Misteri itu bekerja diam-diam, menyelinap ke dalam hati, lalu menyalakan api yang tak bisa dijelaskan. Misteri itu bukanlah rahasia mereka, melainkan rahasia Allah yang disalurkan lewat wadah yang telah dikosongkan. Rahasia terbesar para majzub adalah ini. Apa yang mereka bawa tidak mungkin dijelaskan dengan bahasa manusia. Kata-kata terlalu kecil untuk menampung samudra yang mereka lihat. Jika mereka bicara, kata-kata itu akan terdengar seperti kegilaan. Jika mereka diam, diam itu akan terasa seperti pusaran yang menelan segalanya. Maka mereka memilih membiarkan rahasia itu bekerja dengan caranya sendiri. Tanpa suara, tanpa penjelasan. Dan mungkin justru disitulah letak kebesaran mereka. Karena dunia ini terlalu sibuk mencari penjelasan, terlalu haus akan definisi, hingga melupakan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari semua itu. Rasa. Misteri para majzub hanya bisa dipahami dengan rasa, dengan jiwa yang berani hening. Dan bila engkau mampu berdiam di hadapan misteri itu, tanpa menuntut jawaban, mungkin saat itulah hijabmu mulai robek, dan engkau akan merasakan sedikit dari apa yang mereka rasakan. Bab 6. Kesendirian para kekasih Allah. Kesendirian adalah pakaian yang selalu melekat pada para majzub. Mereka bisa berada di tengah keramaian, namun seakan tidak benar-benar hadir. Mereka melihat orang-orang berbicara, tertawa, sibuk dengan urusan dunia, tapi hati mereka seolah jauh, melayang di langit yang tak terlihat. Kesendirian ini bukan karena ditinggalkan, bukan pula karena menolak manusia, melainkan karena jiwa mereka sudah menemukan rumahnya di hadapan Allah. Maka dunia terasa asing, manusia terasa bising, dan hanya kesunyianlah yang menjadi sahabat sejati. Bagi orang biasa, kesendirian terasa sepi dan menyakitkan. Tetapi bagi seorang majzub, kesendirian justru menjadi taman yang penuh bunga cahaya. Di dalam diam itu, mereka merasakan percakapan tanpa suara, pelukan tanpa wujud, dan kehadiran yang lebih nyata daripada semua manusia di sekitarnya. Kesendirian mereka bukan kehampaan, melainkan pertemuan yang tak pernah berhenti. Pertemuan dengan Sang Kekasih yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah kehilangan segalanya kecuali Dia. Karena itulah para majzub seringkali tampak asing di mata dunia. Mereka tidak terikat oleh adat, tidak terikat oleh kebiasaan, bahkan tidak peduli apakah dicintai atau dibenci. Mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Bagi mereka, satu detik bersama Allah lebih berharga daripada 1000 pujian manusia. Maka jangan heran bila mereka membiarkan dirinya dianggap gila, miskin, bahkan tidak berguna. Sebab kesendirian bersama Allah sudah cukup menjadi mahkota. Kesendirian inilah yang menjadi ujian sekaligus anugerah. Bagi yang belum siap, ia terasa berat, seolah dicabut dari akar kehidupan. Namun bagi yang sudah ditarik masuk ke dalamnya, kesendirian justru menjadi sumber kekuatan. Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun, bahkan oleh badai dunia sekalipun. Para majzub tidak membutuhkan keramaian untuk merasa hidup, karena kehidupan mereka telah dipenuhi oleh suara Allah yang berbisik dalam diam. Dan pada akhirnya, kesendirian itu mengajarkan satu hal, bahwa manusia datang ke dunia ini sendiri dan akan kembali kepada Allah juga sendiri. Maka para majzub dengan kesendiriannya hanyalah mendahului perjalanan yang akan ditempuh semua orang. Mereka seakan berkata dengan kebisuannya, "Mengapa engkau takut sendirian, padahal hanya dalam kesendirianlah engkau benar-benar bisa menemukan siapa dirimu." Bab 7. Senyuman mereka yang menggetarkan jiwa. Senyuman seorang majzub bukanlah senyuman biasa. Ia bukan senyum basa-basi yang dipakai manusia untuk menyenangkan hati orang lain. Senyuman mereka lahir dari kedalaman samudera batin yang sudah tenggelam ke dalam kehadiran Allah. Ketika mereka tersenyum, ada cahaya yang tak terlihat namun terasa, mengalir seperti gelombang halus yang menyentuh hati siapapun yang memandang. Senyum itu tidak selalu indah bagi semua orang. Sebagian akan merasa teduh, sebagian akan merasa gelisah. Karena senyum itu bekerja sebagai cermin yang memantulkan isi jiwa.
Ada kisah tentang seorang murid yang pernah duduk di dekat seorang wali majzub. Wali itu tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum sekali. Murid itu pulang dengan dada bergetar, menangis berhari-hari tanpa tahu mengapa. Bukan karena kata, bukan karena nasihat, tetapi karena sebuah senyum yang membongkar hijab dalam hatinya. Senyuman itu seperti pisau yang lembut namun tajam, memotong lapisan-lapisan ego, hingga yang tersisa hanyalah kelembutan jiwa yang bergetar di hadapan Allah. Senyuman majzub adalah rahmat yang disamarkan. Ia bisa mengangkat seseorang dari jurang putus asa, bisa menyalakan kembali api iman yang hampir padam, bahkan bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam sekejap. Namun bagi yang hatinya keras, senyum itu bisa terasa menakutkan. Mereka akan merasa seolah sedang dipandang oleh cahaya yang mengetahui segala rahasia, cahaya yang tidak bisa ditipu oleh wajah atau kata-kata. Maka tak heran, ada yang jatuh cinta pada senyum majzub dan ada yang justru lari ketakutan. Sesungguhnya senyuman itu bukan milik mereka. Itu hanyalah pantulan dari nur Allah yang telah memenuhi hati mereka. Mereka tidak sadar telah memberi, tidak berniat untuk menggetarkan hati orang lain. Mereka hanya menjadi saluran, cermin yang jernih, sehingga cahaya Tuhan bisa memantul tanpa terhalang. Maka ketika engkau melihat senyum mereka, yang sebenarnya engkau lihat adalah bayangan dari kasih sayang Allah yang tak terbatas. Dan inilah rahasia senyuman itu. Ia tidak bisa dicari, tidak bisa dipelajari, bahkan tidak bisa dipalsukan. Ia hanya muncul dari hati yang telah kosong dari dirinya sendiri. Hati yang telah ditarik seluruhnya ke dalam pelukan ilahi. Bila suatu hari engkau diberi kesempatan melihat senyum seorang majzub, jangan anggap itu hal sepele. Karena bisa jadi, lewat satu senyuman itulah Allah sedang mengetuk pintu hatimu untuk kembali pulang. Bab 8, tatapan mata mereka yang menembus batin. Tatapan seorang wali majzub bukan sekadar pandangan mata yang menatap dunia lahiriah. Ia adalah cahaya yang menembus lapisan demi lapisan jiwa, menyingkap tirai yang paling tersembunyi dalam diri manusia. Ketika mata mereka menatap, seolah-olah tidak hanya melihat wujudmu di luar, tetapi juga isi batinmu yang terdalam. Ada yang berkata, tatapan itu seperti cahaya yang membakar. Ada pula yang merasakannya sebagai pelukan yang menenangkan. Namun sesungguhnya, keduanya adalah satu. Karena tatapan majzub bekerja sesuai dengan keadaan jiwa orang yang dipandangnya. Ada kisah seorang pedagang yang mendekati seorang wali majzub di pasar. Ia merasa penasaran dengan sosok tua yang diam duduk bersandar di bawah pohon. Ketika matanya bertemu dengan mata sang wali, pedagang itu terdiam. Ia merasa seolah seluruh tipu muslihat, seluruh kelicikan dagang yang selama ini ia lakukan, tersingkap begitu saja. Tak ada kata yang keluar, hanya tatapan. Pedagang itu pulang dengan hati berguncang, menangis tanpa henti, lalu keesokan harinya ia berubah menjadi orang yang jujur. Bukan karena ceramah, bukan karena ancaman, melainkan karena satu tatapan yang membakar seluruh hijab dalam dirinya. Mata mereka adalah cermin yang jernih, dan cermin itu tidak bisa berdusta. Jika engkau menatapnya dengan hati yang bersih, engkau akan merasa teduh. Namun jika engkau mendekat dengan hati yang kotor, engkau akan merasa gelisah, bahkan takut. Inilah mengapa sebagian orang menjauhi wali majzub, karena mereka tidak sanggup menahan cahaya yang keluar dari tatapan mereka. Tatapan itu seperti cahaya matahari yang menembus kaca bening. Ia akan menunjukkan debu yang selama ini kau abaikan. Namun perlu diketahui, mereka tidak pernah sengaja menelanjangi jiwa orang lain. Mereka tidak memiliki niat untuk menghakimi atau mempermalukan. Tatapan itu bukan milik mereka, melainkan milik Allah yang bekerja melalui mata mereka. Mereka hanya menjadi saluran, dan karena hatinya telah kosong dari dunia, maka cahaya Tuhan mengalir tanpa terhalang. Maka ketika engkau merasa tertembus oleh pandangan seorang majzub, sadarilah bahwa itu adalah panggilan untuk menoleh pada dirimu sendiri, pada apa yang selama ini engkau sembunyikan. Rahasia tatapan itu adalah rahasia kejujuran. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan di hadapan Allah. Dan tatapan majzub hanyalah pengingat kecil bahwa segala sesuatu yang ada dalam hatimu telah diketahui olehnya sejak awal. Tatapan mereka menyingkap, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangunkan. Dan siapapun yang berani menatap mata,
seorang majzub dengan hati terbuka, ia akan pulang membawa luka, tetapi luka yang menyembuhkan, luka yang justru mengantar pada cahaya yang sejati. Bab 9. Diam mereka sebagai suara yang menggelegar. Diam seorang wali majzub bukanlah keheningan biasa. Ia adalah bahasa tanpa kata, sebuah gelombang yang merambat ke dalam batin siapa saja yang berada di dekatnya. Orang-orang yang duduk bersama mereka sering merasakan getaran aneh. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab, ada yang merasa dadanya lapang, dan ada pula yang merasakan beban hidupnya perlahan luruh. Padahal sang majzub hanya duduk, menunduk, atau menatap kosong tanpa bicara. Disitulah rahasianya, diam mereka bukanlah kosong, tetapi penuh. Penuh dengan kehadiran Allah yang memancar tanpa perlu huruf dan suara. Ada sebuah riwayat tentang seorang pemuda yang gelisah mendatangi seorang wali majzub. Ia berharap mendapatkan nasihat, petua panjang, atau doa-doa yang bisa menenangkan hatinya. Namun yang ditemuinya justru sebaliknya. Sang wali hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar. Pemuda itu gelisah, hatinya merasa ditolak. Namun ketika ia hendak pergi, tanpa sadar air matanya mengalir deras, seakan semua kegelisahannya diperas keluar. Ia pulang dengan dada ringan, meski tak satu pun kata nasihat yang didengarnya. Itulah suara diam, suara yang lebih keras dari 1000 ceramah. Diam mereka adalah bahasa nurani. Jika engkau mendekat dengan keinginan dunia, diam itu akan terasa seperti dinding yang menolakmu. Tetapi jika engkau mendekat dengan hati yang tulus, diam itu akan menjadi pelukan yang luas, seakan Allah sendiri sedang menyentuhmu. Karena sesungguhnya, seorang wali majzub tidak pernah berbicara untuk dirinya sendiri. Ia hanya menjadi cermin, dan diamnya adalah ruang kosong di mana jiwa-jiwa bisa melihat dirinya apa adanya. Bayangkan sebuah gurun yang luas tanpa suara. Dalam diam itu, suara angin terdengar lebih jelas, suara detak jantungmu sendiri begitu nyata. Begitu pula ketika engkau duduk di hadapan wali majzub. Diamnya membuatmu mendengar suara yang selama ini engkau abaikan. Suara nurani, suara rahasia dalam dirimu yang paling dalam. Dan ketika engkau mendengar suara itu, engkau sadar bahwa selama ini yang kau cari bukanlah kata-kata manusia, melainkan bisikan ilahi yang selalu hadir, hanya saja tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Inilah mengapa diam seorang wali majzub disebut sebagai suara yang menggelegar. Tidak ada kata, tetapi mampu mengguncang jiwa. Tidak ada nasihat panjang, tetapi cukup untuk membalikkan hidup seseorang. Karena dalam diam itu, engkau dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri. Dan berhadapan dengan diri sendiri adalah pertemuan yang paling sulit, tetapi juga paling jujur. Itulah rahasia suara diam, suara yang membakar hijab, hingga kau tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Bab 10. Rahasia hijab yang terbakar. Setiap manusia lahir dengan hijab-hijab yang melapisi jiwanya. Hijab itu bisa berupa nafsu yang membelenggu, bisa berupa ego yang membusungkan dada, bisa berupa cinta dunia yang menutup mata dari cahaya akhirat. Dan seringkali hijab itu begitu tebal sehingga kita tak sadar bahwa diri ini sedang terpisah dari cahaya Tuhan. Wali majzub datang bukan untuk menyingkap hijab orang lain dengan ceramah panjang, tetapi dengan getaran kehadirannya yang membakar hijab itu dari dalam. Mereka adalah api sunyi, tak tampak menyala, tetapi mampu menghanguskan kegelapan yang menyelimuti jiwa. Ada orang yang hanya sekali berjumpa dengan seorang wali majzub, dan sejak itu hidupnya berubah. Bukan karena ia diberi ijazah khusus, bukan karena ia mendengar ilmu rahasia, melainkan karena pada perjumpaan itu ada sesuatu yang terbakar dalam dirinya. Hijab yang selama ini menutupinya hangus, dan ia melihat dirinya dengan cahaya yang jernih. Betapa menakjubkan sebuah pertemuan tanpa kata bisa menjadi titik balik yang lebih besar dari perjalanan panjang mencari ilmu. Itulah misteri yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Namun tidak semua orang mampu menerima api itu. Sebagian justru lari, menuduh wali majzub sebagai orang gila, karena mereka takut pada api yang membakar hijab mereka sendiri. Sebab membakar hijab berarti menanggalkan topeng, dan tidak semua orang siap melihat wajah sejatinya sendiri. Wali majzub tidak peduli pada penilaian itu. Mereka tidak mencari pengikut, tidak haus penghormatan.
Mereka hanya menjadi api kecil di dunia ini, api yang menjaga agar ada cahaya yang tetap menyala di tengah kegelapan zaman. Rahasia terbesar dari hijab yang terbakar adalah bahwa setelah api itu menjilati dirimu, yang tersisa bukanlah kehancuran, melainkan kelahiran baru. Engkau menjadi manusia yang sama, tetapi dengan mata batin yang terbuka. Engkau masih berjalan di bumi, tetapi hatimu telah melihat langit. Engkau masih berbicara dengan kata, tetapi diam dalam jiwamu selalu terhubung dengan keheningan Allah. Itulah buah dari terbukanya hijab. Engkau hidup dalam dunia, namun tidak lagi terikat olehnya. Dan akhirnya, diam para wali majzub adalah undangan. Undangan untuk menanggalkan lapisan-lapisan yang menutupi dirimu, undangan untuk terbakar agar bisa lahir kembali. Tidak semua berani menerima undangan itu. Tetapi bagi yang berani, ia akan menemukan bahwa di balik setiap hijab yang terbakar, ada wajah cahaya yang selama ini ia cari. Dan wajah itu pada hakikatnya bukan wajah wali, bukan wajah siapapun, melainkan wajah nur ilahi yang sejak awal bersemayam dalam dirimu sendiri. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setiap rahasia yang kita dengar bukanlah sekadar kata, melainkan undangan halus agar kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Diam para wali majzub adalah cahaya, dan semoga cahaya itu juga menyentuh hatimu malam ini. Mari kita tundukkan hati sejenak, berdoa bersama. Ya Allah, bukakanlah hijab yang menutupi hati kami. Jadikan setiap diam kami sebagai zikir, dan setiap langkah kami sebagai jalan menujumu. Limpahkan cahayamu ke dalam hidup kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu Engkau pandang dengan kasih sayang. Jika engkau merasakan ketenangan dari doa ini, jangan lupa tinggalkan tanda cinta dengan menekan suka, berbagi pada sahabat, dan menuliskan komentar tentang apa yang engkau rasakan. Semoga video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.